Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 19 ayat 23 hingga 26, firman Tuhan menyatakan, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Sahabat semua, Tuhan melalui malaikatnya telah memberikan satu perintah yang sangat jelas. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah. Kejadian 19 ayat 17. Ini bukan sekadar larangan fisikal, tetapi juga larangan hati dan jiwa. Menoleh ke belakang menggambarkan kerinduan hati terhadap kehidupan lama, ketidakpatuhan dan ketidaksediaan untuk benar-benar meninggalkan dosa. Dalam perjalanan iman, kita tidak boleh memandang ke belakang dengan keinginan untuk kembali kepada kehidupan kita yang lama. Keselamatan memerlukan pemisahan sepenuhnya daripada dosa. Persoalannya, kenapakah istri Lot menoleh ke belakang? Alkitab tidak menyatakan dengan tepat apakah motivasi istri Lot, tetapi ada beberapa kemungkinan. Mungkin kerinduannya kepada apa yang ditinggalkan, rumah, kekayaan, kehidupan yang selesa, ketidakyakinannya kepada Tuhan. Adakah Sodom benar-benar akan dimusnahkan? Keinginannya yang belum lagi mati terhadap dunia. Akhirnya dia menoleh ke belakang dan seketika itu juga dia menjadi tiang garam. Sebuah peringatan yang nyata dan kekal. Kita seringkali tergoda untuk melihat ke belakang dan berpegang pada Sodom dalam hidup kita. Masa lalu yang penuh dosa, kebiasaan buruk, ataupun hubungan yang Tuhan sudah suruh untuk kita tinggalkan. Mengapakah kita tidak boleh menoleh ke belakang? Tuhan tidak hanya mahu agar penyelamatan fisikal, tetapi juga transformasi hati. Menoleh ke belakang menunjukkan hati yang masih lagi terikat kepada dunia. Yesus sendiri mengingatkan dalam Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ini adalah amaran bagi mereka yang ingin ikut Tuhan tetapi masih ingin menikmati dosa secara diam-diam. Menjadi murid Kristus berarti kita harus meninggalkan hidup yang lama tanpa sebarang penyesalan. Kita tidak boleh melangkah maju dalam Tuhan sambil menoleh ke belakang. Apakah signifikan tiang garam? Garam dalam konteks ini adalah lambang pengawetan. Istri Lot menjadi simbol peringatan kekal atas ketidaktaatan. Dalam konteks Yesus, dalam Injil Matius 5 ayat 13, garam adalah gambaran dari kesucian, pengaruh yang baik dan fungsi rohani kita. Tetapi di sini garam menjadi peringatan yang tragik. Dia tidak lagi berguna, tidak bergerak tanpa kehidupan. Tanpa ketaatan dan perubahan hati, kita seperti tiang garam, keras, tidak berguna, dan menjadi tanda kegagalan rohani. Apakah aplikasi rohani untuk kita semua pada hari ini? Jangan menoleh ke belakang. Bila Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, kita harus benar-benar meninggalkannya. Jangan ragu terhadap perintah Tuhan. Ketaatan penuh akan membawa kepada perlindungan. Jangan terlalu cintakan dunia. Keinginan terhadap dunia akan menjerat kita kembali.
Jadilah garam yang hidup. Bukan seperti tiang garam yang mati, tetapi garam yang memelihara dan memberi rasa kepada dunia ini melalui kesaksian hidup kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, istri Lot telah melangkah keluar dari Sodom, tetapi Sodom belum keluar dari hatinya. Tuhan memanggil kita bukan sekadar untuk keluar dari dosa, tetapi untuk benar-benar berpaling kepadanya. Meninggalkan masa lalu kita dan hidup dalam ketaatan sepenuhnya. Ingatlah akan istri Lot. Jangan toleh ke belakang. Berjalanlah terus bersama Tuhan ke arah kehidupan, keselamatan, dan pengharapan yang kekal. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.